العجز آفة والصبر شجاعة والجرة والبراء جنة ونعم القرين الرضا. Sebelumnya empat sifat ini telah kita bahas. Sekarang kita masuk sifat yang kelima. Ni'mal qarin ar-ridha, yakni sifat ridho yang kita mau bahas. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam menyifatkan ridho sebagai teman terdekat. Qarin dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang selalu bersama dengan kita, disebut dengan qarin. Atau sesuatu yang selalu menyertai kita disebut dengan qarin. Misalnya, kalau ada teman dekat yang sehidup semati, di mana saja kita ada, dia ada. Di mana saja dia ada, kita ada. Maka orang ini disebut dengan qarin. Jadi ada qorib, ada qorin. Qorib yakni teman dekat. Qorib yakni teman dekat. Tetapi qorin yakni sangat-sangat dekat. Sehingga di mana saja kita ada, dia ada. Di mana saja dia ada, kita ada. Dan tidak pernah terlepas dari kita, dan kita pun tidak pernah terlepas dari dia. Ini disebut dengan qorib. Imam Ali alaihissalam Amirul Mukminin, ketika misalnya kita bertanya kepada Imam alaihissalam, ya Imam, seandainya ada sesuatu yang dia selalu bersama saya dan saya juga semestinya selalu bersama dia dan saya tidak pernah terpisah darinya dan dia juga tidak pernah terpisah dariku, apa hal itu? Imam Ali alaihissalam mengatakan apa? Wa ni'mal qarin ar-ridha. Sebaik-baiknya sesuatu yang selalu bersama kita, yang menyertai kita, yang tidak terlepas dari kita adalah ridho. Ni'ma dalam bahasa Arab ada beberapa fi'il. Jadi kalau nanti antum mempelajari literasi dan adabiyat bahasa Arab, ada beberapa fi'il yang menunjukkan makna ta'ajjub. Jadi ada beberapa fi'il yang menunjukkan makna ta'ajjub. Salah satunya adalah ni'mah. Ni'mah dia berhadapan dengan kata bi'sa. Jadi ni'mah berhadapan dengan kata bi'sa. Ni'mah adalah fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia mungkin kata kerja ya, kata kerja. Jadi ni'mah adalah kata kerja yang bermakna ketakjuban kita terhadap sesuatu yang baik. Sedangkan bi'sa, ba hamzah sin, bi'sa adalah kata kerja yang menunjukkan ketakjuban kita kepada sesuatu yang buruk. Misalnya ketika mengisyarahkan dan mensifatkan jalan orang-orang yang kafir, dikatakan wabi'sal masir. Apa? Wabi'sal masir, yakni betapa buruknya jalan yang mereka pilih itu. Namun ketika mengisyarahkan
mensyarahkan dan menjelaskan ketakjuban yang baik, digunakan kata nikmat. Misalnya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula yakni betapa baiknya pemimpin kita ini. Wa ni'man nasir, yakni betapa baiknya dan betapa mulianya penolong kita ini. Nah, di sini juga dikatakan wa ni'mal karin ar-ridha. Yani betapa dekatnya atau betapa baiknya sesuatu yang mendekati kita dan menyertai kita dan selalu bersama-sama kita adalah keridhaan. Ridho, apa ridho? Sebelumnya kalau antum masih ingat dulu, kalau tidak salah di jelasah ketiga atau keempat, kita membahas tentang sabar kan itu. Nah, di kala kita membahas tentang kesabaran itu, saya pernah menyinggung tentang ridho ini, bahwa ridho makomnya lebih tinggi daripada sabar. Apa bedanya ridho dengan sabar? Mudahnya untuk memahami, misalnya, kalau seandainya kita mendapati satu masalah, satu musibah, satu bencana, atau satu cobaan, kita dikatakan sabar ketika kita tidak menggugat dan tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Atau kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini makom sabar. Contoh misalnya, kita lagi punya warung misalnya ya, punya pede apa misalnya, pede bahan pokok lah misalnya. Terus malam udah ditutup rapi, udah digembok, udah dikunci dan sebagainya, lalu pulang, ini udah digembok nih, jadi udah digembok, udah bagus lah, sudah digembok, sudah dijaga, terus pulang. Nah, besok paginya ketika nyampe, kita lihat gembok sudah terlepas, pintu sudah terbuka, kita lihat isinya sudah kosong di dalam toko. Nah, ini kan cobaan ya. Ini kan musibah, ini kan masalah. Kita dikatakan sabar kapan? Nah, ketika kita tidak menggugat dan tidak menyalah-nyalahkan Tuhan. Oh ya Allah, mana ini coba kalau kau tak ciptakan itu si pencuri itu, dia tidak akan nyuri barangku misalnya. Atau kita nyalah-nyalahin orang lain dan sebagainya. Kalau memang karena kesalahan orang lain, yakni misalnya, contoh misalnya kita punya rekan kerja ya, misalnya kita punya rekan kerja di mana dia memang bertugas untuk mengunci toko misalnya. Namun pada saat itu ketika kita bilang kunci toko, dia misalnya lagi asik nelpon teman atau lagi asik nonton TV dan kurang mengindahkan dan kurang mendengarkan kita, lalu ketika kita pulang dia ketiduran misalnya, lalu pas kita sampai paginya kita lihat barang sudah habis dan sebagainya, lah wajar kita menyalahkan dia. Tetapi enggak, jadi temannya juga sudah rapi, toko sudah ditutup segala macam, namun tetap kecurian. Nah, kita jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi dikaji dulu, didudukkan permasalahannya, kenapa bisa dicuri dan sebagainya. Kalau ada CCTV, dipakai CCTV dan sebagainya. Tidak lalu
langsung menyalahkan orang lain dan menghukumi kesalahan terhadap orang lain atau menisbatkan kesalahan kepada orang lain. Itu jauh daripada sifat Syiah. Ini makom sabar. Lalu makom ridho itu apa? Makom ridho itu tajallinya makom ridho sebagaimana yang ditampakkan dan dizahirkan oleh Hazrat Zainab sallallahu alaiha ketika ditanya, bagaimana kamu melihat kejadian-kejadian ini? Apa yang dikatakan? Hazrat Zainab sallallahu alaiha mengatakan, ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat semua ini kecuali itu sebuah keindahan. Aji. Wallah aji. Awalan, Imam Husain alaihissalam, Sayyidul Syuhada, adalah abangnya. Dari satu sisi. Dari sisi apa? Dari sisi nasab. Yani abang. Berikutnya, bukan hanya abangnya, Imam Husain alaihissalam Sayyidul Syuhada adalah imamnya juga. Karena di dalam keyakinan kita, nasab dan wilayah itu dua hal yang berbeda. Jadi bisa saja terkadang dari sisi nasab yakni apa? Nasab yakni silsilah keluarga atau ikatan keluarga itu nasab. Jadi di dalam Syiah, ikatan keluarga dan ikatan wilayah itu berbeda. Yakni bisa saja seseorang memiliki ikatan keluarga dan ikatan nasab, namun tidak memiliki ikatan wilayah. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam dan putra serta istrinya. Pertanyaannya, apakah itu putranya? Iya, putranya. Secara nasab itu adalah putranya. Yakni nasab itu apa? Jadi nasab yakni keturunan atau garis keturunan atau ikatan keluarga. Putranya memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Pertanyaan kedua, apakah lalu memiliki ikatan terhadap wilayah? Oh, tidak. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam bukan memprotes ya, terkadang di beberapa pemaknaan ayat itu beberapa tokoh atau beberapa pemikir khususnya selain Syiah kita tidak mengatakan bahwa mazhab ini kita katakan khususnya selain Syiah, mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam sedikit menggugat Tuhan. Kita katakan tidak menggugat Tuhan. yakni ketika Nabi Nuh mengatakan dia itu anakku, Nabi Nuh alaihissalam sama sekali tidak menggugat Tuhan. Lalu kenapa beliau masih mengatakan itu anakku? Memangnya Tuhan terus tidak tahu kalau itu anaknya Nabi alaihissalam? Nabi Nuh sedang menampakkan atifah, yakni perasaan yang ada dalam dirinya. Jadi bagaimana dia itu adalah anaknya, yakni anak secara nasabi, anak secara keturunan. Yang namanya orang tua terhadap anak tetap memiliki ikatan rasa. Ini ikatan apa? Ikatan rasa, atau istilahnya dalam bahasa disebut atifah. Ini ada ikatan rasa. Nah, namun apakah itu adalah hakikat? Oh, tidak. Makanya Allah Ta'ala menjawab, dia itu dikatakan anak ini min ahli, dia ini keluargaku. Kan begitu, tidak salah mengatakan. Nah, kenapa mengatakan demikian? Bukan menggugat, melainkan sedang menunjukkan rasa yang ada di dalam hatinya. Lalu Allah mengatakan itu seperti misalnya Allah sedang menyampaikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW bahwa itu hanya perasaanmu saja. Namun secara hakikat tidak demikian. Maka dikatakan laisa min ahli.
bukan anakmu. Yani dia bukan dari keluargamu. Katakan dia bukan dari keluargamu, sekalipun anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala mengatakan dia bukan dari keluargamu. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Dari sini kita melihat bahwa ikatan wilayah lebih utama dan lebih berharga daripada ikatan nasab atau ikatan keturunan. Namun sebaliknya, jika awalan memiliki ikatan keturunan, lalu saya ditambah juga memiliki ikatan wilayah, maka ini nur ala nur. Ini sebagaimana misalnya Imam Ali alaihissalam. Imam Ali alaihissalam memiliki ikatan keluarga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain memiliki ikatan keluarga, juga memiliki ikatan wilayah, yakni tunduk dan taat terhadap wilayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini hal yang kita katakan nur ala nur, yakni sudahlah memiliki ikatan keturunan ditambah pula memiliki ikatan wilayah. Namun jika seandainya ditanya mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, apakah ikatan keturunan atau ikatan wilayah, maka kita akan menjawab ikatan wilayah lebih afdal dan lebih utama daripada ikatan keturunan atau nasab. Nah, kita kembali ke pembahasan bahwa Hazrat Zainab salamullah alaiha selain melihat peristiwa tercabik-cabiknya dan teraniayanya Imam Husain alaihissalam sebagai abangnya, ditambah itu sebagai imamnya. Jadi kehilangan seorang imam di hadapan matanya, ditambah lagi kehilangan para orang-orang terdekat yang Imam Husain alaihissalam mensifatkan mereka dengan apa? Mengatakan bahwa sahabat-sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang terbaik di muka bumi, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Itu juga kehilangan. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi dengan derita dan cercaan dari masyarakat, khususnya masyarakat kota Syam waktu itu. Ditambah lagi iringan yang berhari-hari hingga sampai ke Damaskus, bahkan diikat dengan rantai. Kalau antum membaca di sejarah peristiwa setelah Karbala, di mana para keluarga Ahlul Bait alaihissalam ini dirantai, diiring, diikat dengan rantai, lalu tanpa menggunakan sendal, bahkan sebagian orang-orang zalim ini, laknatullah alaihim, memaksa mereka untuk meminum khamar, nauzubillah. Begitu bejatnya mereka. Namun apa yang disampaikan Hazrat Zainab alaiha ketika ditanya, bagaimana kamu melihat keadaan-keadaan ini setelah kamu sudah melihat imammu dibunuh, dibantai, sahabat-sahabat imammu juga dihabisi, tulang punggung imammu juga istilahnya syahid dengan tanpa kedua tangannya. Jadi Hazrat Abbas alaihissalam itu disifatkan sebagai tulang punggung Imam Husain alaihissalam, di mana ketika Hazrat Abbas alaihissalam syahid, Imam Husain alaihissalam mengatakan apa? Inka sarazahar, yakni tulang punggungku telah patah. Tulang punggungku telah patah. Itu juga di hadapan Hazrat Zainab sallallahu alaiha. Semua kejadian itu di hadapan Hazrat Zainab sallallahu alaiha. Namun tetap beliau mengatakan, ma ra'aitu illa jamilan. Aku tidak melihat semua ini kecuali ini adalah keindahan jamil. Nah, apa maksudnya? Kenapa beliau tetap mengatakan ma ra'aitu illa jamil? Aku tidak melihat semua ini kecuali bahwa ini adalah keindahan. Jamil
sifat Allah di dalam ilmu kalam itu dibagi kepada dua. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal biasanya disifatkan untuk sifat-sifat yang positif atau istilahnya sifat subuti. Sedangkan sifat jalal biasanya disifatkan untuk sifat-sifat yang negatif atau sifat salbi. Misalnya contoh, ketika dikatakan Tuhan tidak berjism, maka itu disebut dengan sifat jalal. Namun kalau dikatakan Tuhan itu misalnya maha pengasih, maka itu sifat jamal. Nah, Hazrat Zainab salamualaihi alaiha mengatakan marah itu illa jamilan. Yani aku tidak melihat semua ini kecuali adalah keindahan. Seakan-akan sedang menggambarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi sejak sebelum peristiwa Asyura, yakni 3 hari di padang Karbala menahan haus, menahan panas terik, lalu setelah itu peristiwa Asyura, lalu setelah itu digiring sampai ke Damaskus, seakan-akan hendak mengabarkan kepada kita bahwa ini semua adalah siratan-siratan dan kehendak-kehendak Tuhan. Ini semua adalah kemauan Tuhan. Ini semua adalah yang Tuhan inginkan dari kami. Makanya beliau mengatakan ma'ana itu belajar. Ya, ini seandainya misalnya contoh ya, untuk lebih memahami hal itu, misalnya contoh, ada 2 orang, ada fulan A dan fulan B, menghadap seorang raja. Lalu mereka mengatakan, yang fulan A mengatakan, Raja, apa yang harus saya lakukan? Raja, apa yang harus saya lakukan? Tugas apa yang harus saya lakukan? Terus rajanya bilang, kalau seandainya kamu memilih, kamu mau tugas apa? Rajanya bilang, kalau seandainya kamu boleh memilih, kamu mau tugas apa? Terus si fulan A bilang, saya mau sebagai menteri dalam negeri, atau menteri pertahanan misalnya. Oke, ditanda tangan rajanya, oke, kamu jadi menteri pertahanan atau menteri. Lalu si fulan dia bilang, Raja, tugas apa yang harus saya lakukan? Apa perintah dari kamu? Rajanya juga mengatakan hal yang sama. Kalau seandainya kamu boleh milih, kamu mau jadi apa? B mengatakan apa? Si B mengatakan, wahai raja, aku di hadapanmu tidak memiliki keinginan apapun. Segala keinginanmu adalah keinginanku. Namun keinginanku itu tiada artinya bagimu. Yani aku ini tiada di hadapanmu. Yani aku ini sirna di hadapanmu. Yani aku ini fana di hadapanmu. yakni segalanya hanya engkau. Apa yang engkau katakan itulah wujudku. Apa yang engkau perintahkan itulah diriku. Apa yang engkau titahkan itulah harapanku. Lihat betapa bedanya ini antara fulan A dan fulan B. Sebagian besar masyarakat, sebagian besar manusia itu berada di barisan yang fulan A. Makanya di doa-doa juga kelihatan, ya Allah, berikan ini, berikan ini, berikan ini, berikan ini, fulan kan gitu. Dalam memilih juga demikian. Mau jadi ini, mau jadi ini, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini, aku mau jadi ini, anakku nanti sekolah mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi ini, mau jadi ini, mau jadi menteri, mau jadi presiden, aku mau nyalonkan kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, ala kulli hal semua. Namun bagi para waliullah, mereka tidak mengatakan aku, tidak.
Apa yang mereka katakan? Yani Tuhan maunya apa dari aku? Yani Tuhan, aku ini mau jadi apa? Yani Tuhan itu maunya aku ini seperti apa? Yakni Tuhan itu pengennya itu aku bagaimana? Nah, ini yang mereka katakan. Jadi aku tidak ada. Jadi akunya ini tidak ada, sehingga kan kalau akunya ada, kalau aku yang ini hati-hati banget, mohon diperhatikan dengan seksama, karena kalau salah memahami nanti jadinya manunggalin kaula Gusti dan sebagainya itu. Hati-hati. Prinsip wahdatul wujud itu berbeda dengan manunggaling kaula Gusti dan sebagainya. Makanya hati-hati di pembahasan yang akan dibahas ini, hati-hati banget. Kalau tidak paham ditanyakan. Jadi kita ini tidak ada sehingga kan kalau kita ini ada berarti kita memiliki kelaziman-kelaziman. Berarti kita memiliki iradah, kita memiliki kemauan, kita memiliki kebutuhan, kita memiliki ikhtiar, kan begitu. Tetapi kalau kita tidak ada, wujudnya tidak ada, bagaimana mau punya ikhtiar? Bagaimana mau punya iradah? Bagaimana mau punya keinginan? Bagaimana mau punya kebutuhan? Bagaimana semuanya tidak ada. Lah orang wujudnya tidak ada, terus mau gimana? Kan gitu kan ya? Nih, saya ulangi, yakni kalau seandainya sesuatu itu ada, maka tentu dia punya iradah, dia punya kelaziman, dia punya kebutuhan, dia punya keinginan, kan begitu. Nah, tapi kalau wujudnya tidak ada, orang wujudnya saja tidak ada, bagaimana dia bisa punya keinginan, bagaimana dia bisa punya iradah, bagaimana dia bisa punya kebutuhan, keinginan, dan sebagainya, kan begitu. Namun, ini yang perlu ditekankan, namun kita tidak mengatakan kalau kita ini tidak ada. Hati-hati di sini. Kita tidak mengatakan kalau kita ini tidak ada. Lah terus, apa dong? Kamu ini gimana sih, Sufya? Tadi sebelumnya kamu bilang wujudnya tidak ada. Tapi sekarang kamu bilang kita ini tidak mengatakan kalau kita tidak ada. Berarti kita ada dong. Sebelumnya tidak ada. Sekarang kamu mengatakan ada. Ini kan dua hal yang bertentangan, ini jamak nakizen. Kita katakan tidak. Seperti misalnya, antum punya air 1 tetes. Antum punya air 1 tetes, terus antum lempar ke dalam laut. Atau air laut, terus antum ambil 1 tetes, lalu antum masukkan lagi ke dalam air laut. Pertanyaannya, apakah antum bisa melihat mana air laut yang antum teteskan tadi? Tidak bisa. Tidak bisa. Pertanyaan kedua, apakah dia itu tidak ada? Yang air lautnya tadi itu apakah tidak ada? Ada. Ada. Nah, tidak bisa terlihat bukan bermakna tidak ada. Melainkan apa? Yakni wujudnya melebur di dalam air laut. Kan begitu. Setetes air yang antum masukkan tadi itu wujudnya melebur di dalam air laut. Sehingga ketika dikatakan, mana coba ambil tadi itu, air laut yang tadi kamu tetesin itu. Tidak ada, sudah tidak ada. Lah berarti tidak ada. Ada. Tidak ada, tapi ada. Maksudnya gimana? Yakni adanya kita itu melebur dalam kesatuan wujud. Adanya kita itu tenggelam di dalam lautan wujud. Adanya kita itu terselimuti oleh wujud yang mutlak. Itu makna daripada wahdatul wujud, atau istilah filsafat atau irfannya dikatakan wujud kita ini wujud iktibari atau wujud semu. Wujud semu itu apa? Wujud semu itu seperti bayangan, misalnya antum lihat bayangan. Bayangan kan ada itu bayangan ya. Kan bisa dilihat bayangan itu. Tetapi kalau diri kita tidak ada, bayangannya tidak ada.
Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi itu masih jauh dari pemaknaan. Kenapa? Karena kalau menggunakan contoh bayangan, kita masih bisa melihat si bayangannya. Namun dalam konsep wadatul itu, diri kita ini pun sudah tiada, makanya disebut dengan istilah fana. Fana yakni apa? Fana yakni sirna, yakni tenggelam dan melebur. Seperti air tadi yang kita lempar ke dalam air laut, maka si air tadi itu antum tidak bisa cari mana dia sudah, karena seluruhnya air laut. Nah, Hazrat Zainab Salamullah alaiha ketika mengatakan ma'ara itu illa jamilan, yakni sedang mengabarkan kepada kita, wahai umatku, wahai umat Rasulullah, wahai pengikut Syiah Amirul Mukminin alaihi salam, pahamilah bahwa keinginan para a'immah, Imam Ali alaihissalam, Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam, dan begitu juga sampai Imam Zaman Ajalullah Farajul Syarif, dan begitu juga Hazrat Zahra salamullah alaiha dan Hazrat Zainab salamullah alaiha, mereka tidak pernah mengatakan keinginan kami, melainkan apa? Melainkan apa yang Tuhan mau itu yang kami lakukan. Ini namanya makom ridho. Inilah yang disebut makom ridho. Yakni makom ridho itu apa? Yakni makom ridho itu keinginan kita itu sudah tiada. Keinginan kita itu sirna. Sirna maksudnya apa sirna? Sirna yakni tenggelam dalam keinginan Tuhan. Sebagaimana matahari. Antum pernah lihat enggak? Misalnya, mancis dulu ada. Mancis itu yakni korek api. Korek api tapi yang cetek-cetek itu. Korek api yang cetek-cetek di Indonesia itu dulu di bawahnya itu biasa ada lampu senternya itu. Pernah lihat enggak antum? Korek api yang cetek-cetek biasanya di bawahnya itu ada senter-senternya itu. Coba seandainya antum hidupin senternya terus diarahkan ke matahari. Pertanyaannya, apakah kelihatan itu cahayanya? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, ini apa maksudnya? Tidak kelihatan bukan bermakna tiada, bukan. Dia ada namun tenggelam dalam cahaya matahari. Nah, kurang lebih demikian. Jadi para imam alaihissalam itu ketika dimaksud itu makom ridho, yakni keinginan mereka itu tenggelam dalam kemauan Tuhan. Iradah mereka itu tenggelam dalam iradah Tuhan. Yakni mereka itu tidak lagi mengatakan aku punya keinginan, tidak. Melainkan Tuhan maunya apa. Ini maksud daripada wa ni'mal karim ar-ridho. Saya kira hari ini cukup demikian. Insyaallah ta'ala minggu depan kita masuk ke hikmah yang kelima, pembahasan tentang ilmu, adab, dan berpikir. Ini hari Kamis, yakni malam Jumat. Tidak tahu, mungkin di daerah antum sudah maghrib atau menjelang maghrib. Sebagaimana diriwayatkan bahwa di setiap malam Jumat para arwah-arwah keluarga kita, pendahulu kita, orang-orang yang memiliki hak terhadap kita, guru-guru kita, asatid kita, ulama-ulama kita, mengharapkan doa dan mengharapkan kiriman panjatan doa dari kita sehingga meringankan mereka di sana dan mewangikan mereka di sana serta menghiasi mereka di alam barzah. Untuk itu mari kita berdoa untuk asatid kita, ulama kita, Aidullah Bahjat, Aidullah Muhammad Taqi Misbayasti, Allamah Tabatabai, Aidullah Qazi Tabatabai, Aidullah Mahdawi kami, Aidullah Ibrahim Amini, Aidullah Allama Syarani, Habib Husain Al-Habsyi, marhum Ustaz Hasan Abu Ammar, marhum Ustaz Jalaluddin Rahmat, serta seluruh mukminin, seluruh mujahidin, seluruh syuhada, Said Syahid Qasim Sulaimani Syahid, Abu Mahdi Al-Muhandisi, dan syuhada-syuhada lainnya. Semoga Allah menerangi kubur mereka dan
menempatkan mereka dalam majelis Imam Husain alaihissalam insyaallah taala. Dan juga kita berdoa karena ini bulan Rajab al-Mujarrab, di mana doa-doa sangat dikabulkan, khususnya menjelang masuknya maghrib. Kita berdoa semoga Imam Zaman Abdul Qadir Syarif dipercepat kezuhurannya, sebagaimana diriwayatkan dikatakan aksiru, yakni perbanyaklah kalian, yakni wahai para Syiah, perbanyaklah kalian doa al-faraj, yakni perbanyaklah kalian membaca doa faraj, yakni doa untuk kezuhuran Imam Zaman Abdul Qadir Syarif. Karena sesungguhnya di dalam kezuhuran Imam Zaman Abdul Qadir Syarif terdapat kebaikan bagi kalian semua. Diriwayatkan demikian. Maka mari kita berdoa semoga Allah mempercepat zuhurnya Imam Zaman Abdul Qadir Syarif dan menjaga Sayyidul Qaim Ayatullah Al-Uzma Mawa Muazzam Rahbari Sayyid Ali Khamenei, dan juga menjaga ulama-ulama yang masih hidup, Aitrah Jaludi, Allama Samsudi Omudi, dan ustaz-ustaz yang masih hidup. Semoga negara Islam Iran ini khususnya tetap terjaga dari tekanan-tekanan mustakbirin Amerika dan Israel. Juga begitu untuk keluarga-keluarga antum semua, bapak, ibu, anak, istri, orang tua, kakek, dan orang-orang yang membutuhkannya. Insyaallah doa sawab atau pahala majelis kita ini kita hadiahkan kepada mereka semua. Al-Fatihah ma'as-salawat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.